Ya, welcome to back my channel. Selamat datang di channel saya. Ya, apa kabar bosku? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ya, di video kali ini seperti yang kalian lihat di depan gua ini ada paket ya bosku. Ya, ini paket tracker shock ya. Ini bisa kalian lihat. Paket kuncian tracker shock breaker ya. Takaran oli 100 mili termurah. Ya, ini paket gue beli kalau di Shopee-nya ini dikirim dari Kabupaten Cilacap ya. Ya, ini gua buka ya, pakai karter di dalamnya. Ini isi paketnya bosku. Isinya itu tracker shock ya. Nah, ini tracker shocknya. Ya, sebelum gua review ini bentar, gua bakalan cerita harganya berapa ya. Untuk harga ini gua beli di Shopee harganya 14.200 kalau nggak salah ya. Lupa, pokoknya 14.200 dan ongkir ke daerahku ke Sumsel ya. Itu totalnya dari 19.400. Jadi ya kita buletin aja ini produk 20.000 ya sampai ke rumahku ya. Nah, ini paket trackernya bosku ya. Jadi trackernya ini buat ngunci sok ya. Jadi fungsinya itu ini ya, ini bisa kalian lihat kunci fungsinya tuh untuk sok Honda Matic Honda. Kebanyakan Matic Honda itu kan tutupnya itu kan pakai kancing tuh atau pakai spi ya. Jadi harus kita tekan dengan obeng ataupun dengan kunci biar bisa cabut sepinya ya. Nah, dengan tracker ini kita nggak payah lagi untuk nekan bosku. Jadi kita tekan aja pakai ini bosku. Oke, gue ambil contoh aja ya biar gak susah gitu. Kalau ini takaran olinya ya. Jadi kalau kita beli oli sok kan biasanya kita nggak tahu takarannya berapa mili. Kalau ini ada bosku, ini ada takaran milinya nih. Bisa kalian lihat. Jadi kita bisa tahu berapa takaran mili untuk shock bead ya. Kalau shock bead itu kalau gue lihat di Google atau seputar otomotif atau seputar info lainnya 60 sampai 65 mili ya. Jadi biar takaran oli shock depan kita itu pas gitu. Nah, kayak gini nih contoh. Kalau kayak ini kita nggak tahu berapa mili ya. Nah, jadi ya dengan minyak shock ini kita tumpahin aja di sini ya bosku. Dan kita ukur dari sini. Di sini ada tanda-tandanya nih, bisa nggak? Nah, di sini. Nah, ini kita ukur dari sini. Kalau untuk bit itu 65 mili sampai 60 ya. Tergantung kekerasan kempukan. Kalau gua lihat itu standarnya itu 65 mili. Nah, jadi tinggal kita tumpahin aja di sini ya. Oli shock ini gua beli di bengkel di dekatku ya. Ini cuma 10.000 satu pasang ini. Oke, kita buka aja dulu ya bosku, biar nggak penasaran. Kita buka gimana ya. Ini tracker murah ya. Ini bahannya besi asli ya, bukannya besi-besian, ini asli. Ini bakalan gua coba di motor beatku ya, karena beat itu shocknya masih terlalu lembut ya. Jadi kalau boncengan itu shocknya masih agak jeduk, tapi buat boncengan, kalau sendiri enggak ya. Makanya mau gua bongkar lagi, itulah kenapa gua beli tracker ini ya. Nah, ini trackernya murah. Ini besi asli ya, bukannya plastik ataupun besi-besian nih, Mas. Ya, ini pada Matic Honda. Kalau kalian punya Matic Honda dan bebek Honda biasanya buat bukanya itu pakai ini, pakai kancing ya. Dorong kayak ini. Kalau Yamaha enggak, Yamaha kan pakai kunci L, kalau Honda enggak. Makanya gue beli ya, ini gue ambil contoh aja sebelum gue lanjut ke pembongkaran yang asli ya, bosku. Ya, ini ada contoh ya bosku. Penggunaannya seperti apa? Anggap aja ini pipa sok ya. Ini pipa sok Yamaha sih. Gak apa-apa ya buat contoh. Nah, seperti ini ya bosku. Untuk penggunaannya nanti. Nah, di sini kan kalau Matic Honda kan tutupnya itu bisa dikatakan tutupnya itu kan pakai kancing tuh. Nah, jadi kita tekan. Ya, tekan seperti ini ya. Nih. Kita dorong seperti ini bosku. Ini kunci dulu ya. Nah, dia bakalan ada spennya atau spinya atau penguncinya, kita cabut, kita congkel dengan obeng min dah, lepas. Dan keluarlah si pairnya bosku. Ini fungsi dari tracker ini. Sedangkan ini takaran olinya, ini gratis ya. Oli ini gratisnya takaran oli. Biar ketika kita nakar oli nggak susah bosku. Ini berapa mili, ini berapa mili, nggak tahu ya. Nah, ini tinggal kita masukin aja, kita takar nih. Kalau untuk oli bit di sini ada takarannya nih dari 10, 20, 30 sampai 100 mili nih. Nah, kalau bit di sini ada 60 ya, 60. Nah, di sini 65 nih. Berarti kita masukin olinya batasnya ini bosku, tinggal kita tuang aja. Biar rakitannya itu pas. Jadi shocknya itu nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras. Makanya gue beli ini bosku ya. Oke, kita lanjut, kita bongkar aja shocknya. Karena shockku tuh agak sedikit terlalu lembut ya menurutku. Mungkin karena aku masukinnya olinya setengah ya. Kalau gua sih ya, sebelumnya kalau kayak gini gua karetin di tengah ya. Jadi gua kasih setengah-setengah. Jadi untuk satu stok ini
satu minyak ini gua jadiin satu untuk sok. Jadi setengah untuk sok kanan, sebelah untuk sok kiri ya. Itu kalau aku sebelum-sebelumnya, kali sekarang enggak. Ini bakalan gua coba alternatif yang terbaru gimana supaya sok itu enggak terlalu empuk, enggak terlalu keras, dan yang utama enggak jeduk gitu ya. Oke, kita lanjut, kita bongkar motornya, kita lihat gimana cara bongkar dan kita takar olinya ya bosku. Oke, kita lanjut proses pembongkarannya bosku. Stok depannya udah kecabut ya, ini udah kecebat satu nggak apa-apa. Jadi gua mau coba dulu pakai tracker ya. Jadi baut yang kita buka tuh baut ini ya bosku nih, bagian ini nih. Nah, caranya kan kalau kita ke bengkel kan kalau nggak ada tracker kan ini kan ditekan seperti ini bosku. Nah, tekannya itu juga harus pakai kunci, kalau nggak 2 orang atau 1 orang lah. Dengan adanya tracker ini, biar kita buka sepi atau di dalam cancing dalam ini mudah ya. Oke, lanjut kita bongkar ya bosku. Kita buka. Oke, udah gua kencangin di sini. Udah kencang ya. Ini tinggal kita dorong aja. Kita dorong aja bosku. Nah, kayaknya nih kesini deh. Kita agak turunin aja ini. Nah, biar cepat ya. Oh ya, belum kencang. Oke, bisa nih. Oke ya bosku, pada bagian ini udah keluar bosku. Nah, ini terdapat kancing ya. Kancing ini tinggal kita congkel aja bosku. Oke, langsung gua skip aja ya, gua takut ini bakalan mental gitu. Oke nih bosku, udah kecabut ya. Nah, ini yang gua maksud bosku, kancingnya ya, ini kancingnya. Nah, nih ya, ini kita congkel pakai obeng mince biar lepas ya nih. Nah, ini alasan gua beli tracker biar mudah ya. Jadi tinggal kita keluarin aja bagian pernya ya. Oke, gua jeda aja ya, gua takut gak bakalan kerekam ya karena tripod yang gua pakai ini pendek bosku. Oke ya bosku, ini tutupnya udah kelepas, itu tutupnya. Nah, ini tutupnya ya bosku. Nah, ini spare-nya. Ini sebenarnya spare udah gua ganti, ini original Honda HM, tapi spare yang bakal gua ganti punyanya Nupo ya. Yang Nupo tuh agak sedikit besar dari sini dan agak lebih tebal ya. Mungkin aja dengan ganti yang punya Nupo biar agak lebih agak lebih kuat gitu, nggak jeduk ya. Ini kita lihat takaran olinya ada berapa mili ya, gua masukin ya. Apakah pas 75 mili atau enggak, karena soknya itu jeduk bosku. Iya, kita cabut pernya dulu. Ini tumpah nih, kita masukin di sini. Gua mau lihat berapa mili. Ya bosku, ini oli bekasnya ya, gue lihat. Oh, ternyata olinya itu nggak sampai bosku, dikit banget nih. Cuma berapa mili ya? 40 mili loh. Pantes sok gua jeduk ya. Ini gua takar dulu ya. Nih. Oh, jadi oli yang gua pakai di sok ini ternyata cuma 40 mili bosku. Jadi pantas sokku selama ini jeduk ya. Ini jeduk nih. Karena olinya itu kedikitan, makanya dia terlalu lembut. Nah, maka dari sini bakalan gua takar dengan botol ini ya, dengan wadah ini biar mudah gitu. Oke, lanjut kita eksekusi dulu. Gua mau bersihin ini. Udah gua mau bersihin, tinggal kita takar lagi olinya dengan pas biar jeduknya hilang dan nggak terlalu empuk, apalagi keras ya. Ya bosku, setelah minyaknya sudah gua takar ya bosku. Ini untuk oli bit karbo setelah gua searching ternyata 75 mili ya. Yang tadi gua liatin tadi ternyata oli sok tuh cuma 40 mili. Pantes soknya terlalu lembut ya dan jeduk. Ini udah gua takar jadi 75,
mari gua isi ya ke shocknya biar nggak terlalu lembut lagi, dan semoga juga nggak keras ya, karena berdasarkan sumber yang gua cari ternyata takaran bit itu 75 mili ya. Jadi satu botol ini tinggal sedikit gini lah ya. Kalau gua kemarin tuh gua cuma pakai setengah, pantes sok gua terlalu lembut ya. Kalau ini udah gua takar karena gua udah punya takaran ya, jadi takarannya tuh pas gitu buat diisi ke sok gua ya. Semoga soknya nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras, dan tentu saja pas gitu, dan di jalan nggak lagi ada bunyi taktok lagi ya. Oke, kita lanjut, kita isi dan gua pasang ke soknya ya. Langsung aja the point ya, karena video panjang nanti kalian males buat nonton ya. Oke bosku, ini setelah oli udah gua masukin dan tinggal kita kunci aja ya. Nih udah gua kunci ya, tinggal kita masukin aja ini bosku. Kita masukin bagian ini ya, nih ngancingnya atau sepinya ke dalam sini ya, karena sulit nanti langsung aja gua skip ya, susah banget bosku. Gua takut sepi atau ini bakalan terbang ya. Oke, langsung gua skip aja dulu, tinggal ke proses pemasangan sampai selesai ya. Udah gua lepas ya, jadi mudah gitu. Dengan tadi yang sepi tadi ini gua udah bongkar sok depan ya, jadi nggak payah lagi ke bengkel buat lepasin sepinya aja tuh. Ini udah gua pasang, udah gua lepas, jadi mempermudah ya. Alhamdulillah nih udah gua pasang ya, jadi tinggal kita pasang aja. Yang satunya nanti langsung aja ya, nggak bakalan gua videoin. Gua khusus satu sok aja, yang itu nih bakalan gua bongkar tanpa video ya. Oke, kita langsung proses pemasangan dan uji daya soknya. Semoga aja soknya nggak terlalu keras, apalagi jeduk ya. Buat yang sebelah kiri udah gua bongkar juga ya, nih sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ternyata buat sebelah kiri nih udah gua tumpahin olinya. Minyaknya ternyata bisa kalian perhatikan cuma 35 mili ya. Pantes ya sok motorku itu jeduk gitu, bukannya jeduk sih, terlalu lembut ya. Jadi kegesek gitu. Maksudnya tuh apa ya? Jadi dia tuh kalau lewat dari posisi tidur jedak gitu ya, enggak 40 mili nih. Jadi untuk bit karbu itu 75 mili, ini jauh banget. Makanya soknya itu terlalu lembut. Pantes ya, gua selalu nyalain ini ternyata takaran olinya itu salah. Ya alhamdulillah untung nih ada takaran kayak gini, jadi kita tahu takaran oli yang pas buat sok itu berapa ya. Jadi ini bakalan gua isi aja, gua takar aja dengan oli. Buat pernya tetap masih pakai yang original bawaan bit karbu, karena ini per baru gua ganti baru ya, ini baru original juga. Oke, lanjut kita pasang dan kita pasang ke soknya. Semoga beres dan cepat, dan paling utama itu nggak lagi jeduk ya. Itu bener-bener gua benci banget buat yang namanya jeduk ya. Kiri udah gua takar lagi ya bosku, jadi 75 mili ya. Udah gua takar, jadi tinggal kita masukin aja oli dan soknya ya. Dan jangan lupa kalau kalian mau nuangin, jangan lupa baut yang sebelah sini harus kencang ya. Yang sampai bocor nanti olinya tumpah dari sini ya. Oke, tinggal kita masukin aja pernya dan kita tuang olinya ya bosku. Nanti kita tuang olinya. Oke, setelah olinya udah kita tuang, kita tutup kembali ya bosku menggunakan tracker ini. Oke, lanjut kita tutup ya bosku. Dua sok ini udah gua tambahin minyaknya sesuai dengan porsinya, yaitu 75 mili udah gua tambahin. Dan kunci tracker ini menurutku bener-bener membantu lah ketika kita mau mencongkel sepi dalamnya itu ya. Jadi mudah gitu, nggak perlu lagi bantuan apapun ya, jadi mudah banget buat bongkar motor ya. Jadi tinggal gua pasang aja, semoga nggak kekerasan ataupun kelembutan dan pas ya, dan gua nggak lagi ngeluh kejedukan ya bosku. Oke, lanjut kita pasang ya bosku. Oh ya bosku, ini kita sesi tes ya. Ini jalannya kebetulan jalannya jelek ya. Jalannya jelek, kalian lihat sendiri ya. Jalannya itu jelek dan kayak gini nih banyak polisi tidur. Ini lagi kita uji coba, gua pengen ngerasain apakah sok ini jeduk atau enggak. Ini sekalian di jalannya, nyata nggak jeduk bosku, aman. Ini ada polisi tidur nih, kita hantam, alhamdulillah aman ya. Oke, kita ubah lampunya. Oke, kita hantam lagi lubangnya bosku, alhamdulillah aman, nggak jeduk lagi ya. Ini lampu yang ku pakai lampu dua warna ya.
Nah di depan sana ada polisi tidur, kita hantam polisi tidurnya. Wow, aman nggak jeduk ya bosku. Oke, sampai sini dulu bosku pengetesannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya bosku. Oke, bye bye.